Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini saya akan memberikan berbagai informasi kepada awam pasien mengenai penyakit tiroid yang lebih terkenal biasa disebut penyakit gondok. Gondok adalah suatu kelenjar dalam tubuh, letaknya di leher di sini, yang berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh. Nah, metabolisme tubuh itu sangat penting untuk kehidupan. Penyakit-penyakit gondok itu banyak dikeluhkan oleh pasien-pasien. Biasanya kelainan gondok itu tergolongkan menjadi dua bagian. Yang satu adanya benjolan di gondok di sini yang bisa mengganggu penampilan maupun mengganggu menelan dan sebagainya. Dan yang kedua mengenai fungsinya. Fungsinya dapat berlebihan, hipertiroid, dapat juga kurang. Keduanya merupakan gangguan yang dirasakan oleh pasien. Nah, pasien-pasien datang tentu dengan keluhan salah satu di antara dua itu. Keluhan benjolan ataupun keluhan mengenai fungsi kelenjar tiroid. Pertama saya akan bicarakan mengenai pasien-pasien dengan keluhan fungsi tiroid. Pasien biasanya yang sering datang adalah dengan keluhan fungsi tiroid, fungsi gondoknya berlebihan, hipertiroidisme, fungsi kelenjar tiroid berlebihan. Umumnya mereka datang dengan keluhan yang khas adalah berat badan turun, berdebar, gemetar, banyak keringat, gelisah, bisa banyak buang air besar, bisa berbagai keluhan lain, tapi yang sering itu adalah hal itu tadi. Berat badan menurun, berdebar, banyak keringat, dan kadang-kadang datang keluhan dengan keluhan mata yang melotot. Itu keluhan yang sering dikemukakan oleh pasien-pasien dengan hipertiroidisme, fungsi kelenjar tiroid berlebihan. Nah, tentu kalau mempunyai keluhan-keluhan seperti itu kemudian datang ke dokter, itu akan didiagnosis, ditentukan apakah memang kelainan tiroidnya ada, hipertiroid atau tidak. Tentu oleh dokter akan diperiksakan untuk pemastian diagnosis dengan pemeriksaan free T4, T4 dan TSH. Setelah terdiagnosis, tentu kemudian akan diberikan pengobatan. Pengobatannya hanya ada dua macam kelompok obat, kelompok propyltiolasil dan kelompok azol, ya, metimazol. Nah, penyakit hipertiroid atau biasanya kita sebut penyakit Graves itu sebabnya adalah autoimun, ya, dari tubuh membentuk antibodi sendiri yang merangsang gondok sendiri untuk bekerja lebih banyak, untuk menjadi hiperaktif. Jadi obat-obat ini diberikan untuk menurunkan fungsinya supaya tidak hipertiroid lagi, supaya tidak berlebihan lagi. Nah, obat itu biasa diberikan mulanya dengan dosis yang agak tinggi, kemudian bertahap diturunkan, sebulan kemudian barangkali diturunkan, dan kemudian diteruskan dengan dosis yang paling rendah sampai kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun.
18 bulan sampai 2 tahun. Setelah itu akan dicoba di stop, dihentikan, dan dilihat hasil pengobatannya. Ada yang setelah 2 tahun mendapatkan obat, di stop, kemudian sembuh, tidak keluar lagi. Tapi ada yang setelah di stop, maka keluhannya kambuh lagi, karena antibodinya masih ada. Kalau kambuh lagi, kambuhnya bisa 6 bulanan, bisa ada yang setahun, atau ada yang lebih, tentu obatnya harus diberikan lagi. Kalau sembuh, atau kalau sudah berkurang 2 tahun, jadi coba di stop lagi. Nah, hasilnya dengan cara pengobatan seperti itu, 50% orang sembuh, tidak kambuh lagi. Tetapi yang 50% lagi kambuh. Kalau kambuh diberikan obat, bisa terus-menerus harus minum obat. Ya. Kalau ternyata orang bosan minum obat, misalnya harus minum banyak, 1 hari minum, kan bisa juga bosan. Ada pilihan lain untuk pengobatan yang definitif, yaitu yang pertama operasi, yang kedua bisa dengan diberikan pengobatan radioaktif. Kalau dioperasi, kondoknya diambil dengan teknik operasi yang tentu saja setiap tindakan ada kemungkinan efek sampingnya, tapi jarang. Di belakang tiroid ada saraf yang mensarafi pita suara. Jadi kemungkinan akibat operasi ada senggol dikit, ya, jadi suara bisa sember. Tapi itu jarang sekali. Kira-kira cuma 1 di antara 200 pasien yang menjalani operasi. Jadi biasanya juga sembuh sendiri, bertahap beberapa bulan akan sembuh sendiri. Komplikasi yang lain adalah kelenjar anak gondok. Anak gondok itu ada di belakang atau di dalam kelenjar gondok. Jadi kalau gondoknya diambil, anak gondoknya ikut terambil, tentu akan terjadi kekurangan hormon anak gondok. Kalsiumnya rendah dan orang bisa kejang-kejang. Tapi pada waktu operasi tentu dilakukan tindakan-tindakan untuk tetap menjaga supaya anak gondoknya itu tetap hidup, jadi tanam lagi dekat sana. Nah, itu pengobatan untuk hipertiroid.